Ya artinya kan tidak bisa disimpulkan semua sama, kan begitu. Itu maksud saya tadi. Bukan saya tidak membantah, itu tidak membantah gitu loh. Artinya kita juga ingin tahu ya faktanya di sana seperti apa saat ini gitu loh, Inong. Ya, jangan tersinggung dulu. Nah, faktanya di sana seperti apa? Kita ingin tahu. Nah, itu Nah, kan karena faktanya begini, kan sudah saya jelaskan. Sejak awal pun saya sudah jelaskan bahwa kenapa terjadi kekisruhan antara Silalahi Silahi tabungan itu kan karena adanya kooptasi daripada marga si Godang Ulu atau si Hotang terhadap marga Matanari. Itulah yang mengakibatkan Dewan Jenderal itu memilih marga Matanari untuk menjadi hula-hulanya karena tidak mungkin si Godang Ulu akan berhula-hula kepada Silahi Sabungan. Kan itu sebabnya kenapa kemudian Dewan Jenderal itu mencari marga yang mirip supaya tidak diketahui bahwa ternyata si Godang Ulu ini itu tadi faktor politik yang dikatakan Coci Matanari itu. Marga si Hotang telah mendominasi marga yang ada di Pegagan. Itu kan faktor politiknya kan di situ. Dengan cara mengambil tanah, dengan cara mengganti marga kan seperti itu. Nah, dengan demikian ketika mereka sudah eksis di Tanah Pak, ingat ya, marga si Hotang itu datangnya 1911. Sementara Silahi Sabungan sudah ada ketika zaman Mangarerak, ya kan? Jadi eksistensi daripada Silahi Sabungan itu jauh lebih dulu daripada eksistensi daripada si Hotang. Tetapi kemudian kedatangan si Hotang ke Pegagan telah mengakuisisi, telah mengkooptasi dari marga Matanari. Itulah sebabnya marga Matanari tidak lagi menjadi hula-hula dari Silahi Sabungan karena dianggap itu mempermalukan dirinya sendiri. Maka Dewan Jenderalnya memilih untuk kemudian mengganti hula-hulanya menjadi marga Padang Batanghari. Di situ sisi politiknya gitu loh. Karena ternyata kooptasi mereka terhadap Matanari berakibat kepada digantinya hula-hula daripada Matanari ke Padang Batanghari. Kan seperti itu loh Pak. Jadi maksud saya hal-hal seperti itu ulang-ulang karena Bapak pun sudah paham. Betul, kita kan bicara di sini kan identitas orang sebenarnya. Ya kan, kita tadi sudah menjelas identitas Matanari itu kan sudah jelas. Ya kan, dari mana asal usulnya gitu. Tentu, ya kan, kami juga ingin tahu secara terang benderang juga identitas yang dimaksud tadi seperti apa yang diketahui berkaitan dengan Silahi Sabungan itu sendiri gitu loh. Maka tadi pertanyaan tadi sebenarnya tidak terlalu lari dari jalur marga Silalahi yang menikah atau Silalahinya, Silahi Sabungannya gitu loh. Itu tadi pertanyaan, bukan lari karena kita bicara identitas orang. Bolak-balik lagi gitu kami Pak. Bukan bolak-balik. Kita bicara konteks identitas. Dan jawaban bukan tidak lari dari jalur. Untuk apa kita bicara sini kalau kita? Bapak yang lari dari jalur. Bahwa buat Pak ya. Silahi Sabungan dengan Silalahi itu adalah entitas yang sama. Itu entitas yang sama buat kami. Kalau ternyata di kalian itu entitas yang berbeda, itu urusan kalian. Gitu loh. Sama seperti si Hotang buat kami, itu adalah entitas yang sama dengan si Godang Ulu. Dan entitas yang sama juga dengan si Raja Uluan. Gitu loh. Jadi si Hotang, si Godang Ulu, si Raja Uluan, buat kami itu satu gitu loh.
ya udah masalah. Kalau memang itu penjelasannya kan, Iya tidak memang masalah. dari Iya, kapanpun penjelasan itu tetap itu, nggak akan mungkin berubah. ya tidak apa-apa itu, Idang. Jadi kalau saya bisa ya, nanti silakan dikoreksi daripada teman-teman Pak. Nah, menurut tradisi di Suak Pegagan, Marga Matanari lebih dulu bermukim di wilayah tersebut dan dalam perkembangan berikutnya, keturunan si Raja Uluan bergabung ke dalam komunitas Matanari dan seiring dengan perjalanan waktu, kelompok daripada si Raja Uluan ini menjadi dominan di dalam lingkungan marga tersebut. Nah, tradisi Tarombo yang sama juga menempatkan si Raja Uluan dan si Lahi Sabun menjadi dua tokoh yang memiliki hubungan persaudaraan. Atas dasar konstruksi kekerabatan tersebut, perkawinan si Lahi Sabungan dengan perempuan dengan buru Matanari dipandang tidak lagi sesuai dengan norma atau adat yang dijunjung daripada kelompok si Lahi Sabungan dan si Raja Uluan. Nah, oleh sebab itu, dalam versi Tarombo antara si Raja Uluan dan si Lahi Sabungan berkembang penjelasan bahwa identitas istri si Lahi Sabungan kemudian dinyatakan menjadi boru Parang Batanghari. Perubahan tersebut dipahami sebagai bentuk penyesuaian narasi genealogis yang menjaga konsistensi prinsip-prinsip kekerabatan dan aturan perkawinan dalam adat atau kelompok adat si Raja Uluan dan si Lahi Sabungan dan si Raja Uluan yang mendominasi di kelompok marga Matanari di Suak Pegagan supaya tidak merusak dari Tuan Sorba di Julu. Dengan demikian perubahan penyebutan asal-usul istri si Lahi Sabungan dalam tradisi Tarombo ini dapat dipahami sebagai hasil dinamika sosial dan rekonstruksi genealogis yang berlangsung seiring perkembangan komunitas. Nah, bagi saya ini bukan semata-mata sebagai perubahan identitas individual. Narasi yang disampaikan oleh teman-teman dari Pak dan juga daripada kita yang mendengarkan ini berfungsi sebagai mempertahankan legitimasi daripada kelompok si Raja Uluan daripada marga Matanari dan juga untuk mempertahankan hubungan baik antara si Raja Uluan dan si Lahi Sabungan. Tetapi bagi saya sebetulnya, kalau melihat daripada bahwa si Raja Uluan terkomunalisasi terhadap Pak, yaitu marga Matanari, ini jelas merugikan sejarah daripada marga Matanari itu sendiri. Begitu yang saya lihat untuk saat ini. Karena kalau memang si Raja Uluan dengan marga Sihotang itu datang ke sana dan memiliki pengaruh yang kuat, kenapa tidak mereka menggunakan marga Sihotangnya? Kenapa tidak mereka menggunakan dengan marga aslinya? Kenapa harus terkomunalisasi dengan marga Matanari? Sementara secara historis tidak ada hubungan marga Matanari dengan Sihotang. Artinya mereka memang tunduk dan taat untuk saat itu. Kalaupun sejak dari perkembangan sejarah mereka memiliki pengaruh dan ada dinamika sosial di situ, yaitu boleh dibicarakan. Tetapi sejak awal si Hotang sudah datang ke sana dan menemukan ada kelompok marga Matanari. Kira-kira begitu. Nah, kalau untuk pertanyaan atau pernyataan tentang apakah si Lahi Sabungan dengan si Lahi itu sosok yang sama, saya pikir itu perlu dikaji daripada teman-teman daripada Toba. Maaf ya kepada teman-teman Papak, kami masih dalam proses pengkajian apakah si Lahi Sabungan dan si Lahi itu adalah sosok yang sama, karena dalam pemahaman atau memori kolektif Toba ada yang menyatakan itu adalah dua sosok yang berbeda. Nah, bila mana historis dan perjalanan waktunya dapat, maka kemungkinan besar kelompok daripada marga si Lahi dan juga dari keturunan si Lahi Sabungan akan memberikan data dan fakta bahwa si Lahi Sabungan dan si Lahi adalah dua sosok yang berbeda. Dan kalaupun ada yang mengaku sebagai si Lahi Sabungan yang menikah dengan Boru Matanari, itu akan menjadi terkoreksi sendiri sesuai dengan data dan fakta yang berasal dari Toba itu sendiri. Begitu kira-kira menurut Kang Boru LTBN. Bagaimana Iya, maksud aku, karena faktanya saat ini kan justru Lahi Sabungan menikah dengan Boru pada Batanghari. Maksud aku udah terlalu dini juga kalau dari Pak juga menyimpulkan bahwa si Lahi Sabungan itu sama dengan si Lahi gitu loh. Ya kan?
Sementara faktanya tidak seperti itu, gitu loh. Ya kan, apapun ceritanya, ya tentu kita juga nggak boleh menyimpulkan bahwa silahi itu sama dengan silahi hubungan. Karena apa? Karena ternyata faktanya di sana bukan huta silahi hubungan, ternyata huta silahi gitu loh. Iya. Nah, gitu loh, kita kan bicara fakta, itu yang aku maksud tadi, bukan aku mau mengejar, enggak, karena faktanya huta silahi. Dan ternyata sekarang ada perubahan dari kecamatan Sidalahi menjadi Silahi Hubungan. Nah, ini menjadi tidak bisa lagi masuk ya akal itu gitu loh. Apa dasar-dasar perubahan itu, sementara faktanya tidak seperti itu gitu loh. Itu aja sih, nggak ada masalah. Oke, terima kasih kepada saya sudah banyak juga dapat acuan dan juga dapat referensi dan juga untuk mempertegas daripada pengetahuan dan pemahaman yang saya pahami tentang keberadaan daripada masyarakat Toba yang ada di kawasan Pakpak. Sebelum kita mengakhiri daripada closing atau diskusi kita ini sangat panas ya, sangat panas. Saya mau kepada Inang Namo Kopi nanti dielaborasi satu persatu untuk memberikan closing statement dan juga pandangan daripada keberadaan daripada orang-orang Toba yang ada di kawasan Pakpak dan dielaborasi dengan keturunan Silahi Hubungan yang berada di kawasan Suak Pegagan. Silakan. Untuk diskusi-diskusi sejarah seperti ini ya, saya kembali menegaskan kepada kita bahwa ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah timeline-nya, kapan waktunya. Untuk Silahi Hubungan, untuk Toba yang datang ke Pakpak itu ada 3 masa, yaitu prakolonial, masa kolonial, dan pasca kolonial gitu ya. Silahi Hubungan masuk ke Pakpak itu di masa prakolonial. Nah, lalu kedua yang menjadi pemahaman kita tentang tokohnya gitu, tentang tokoh yang ada di dalam sejarah itu sendiri. Dalam konteks Pakpak Suak Pegagan, maka Marga Matanari, Lingga Manik adalah tokoh yang menjadi si pajak rube di sana, yaitu pemilik wilayah secara asli. Lalu kemudian Silahi Hubungan adalah Rading Beru, artinya dia adalah menantu si pajak rube. Lalu kemudian si Hotang si Godang Ulu, dia adalah sebagai diangkip atau yang datang dan berjasa kepada kelompok di Pegagan, artinya dia adalah aliansi. Lalu ketiga yang harus kita pahami, kalau kita berbicara tentang sejarah, tadi adalah timeline-nya, lalu kedua adalah tokoh-tokohnya, dan ketiga adalah perubahan yang terjadi. Nah, sebelum prakolonial, maka adat Pakpak lah 100% yang dipakai sebagai hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Lalu setelah masa kolonial, terjadilah pembagian daripada kenegrian, yaitu dibagilah wilayah itu menjadi kenegrian yang disebut dengan kenegrian Silahi Hubungan, yaitu ada dinamakan Bius Parsanggaran di sana. Jadi di Silahi Hubungan itu akhirnya yang dipakai adalah hukum adat Batak Toba. Lalu kemudian perubahan kemudian yang terjadi setelah pasca kolonial, orang Batak Toba migrasi lebih banyak ke Pegagan, dan hari ini faktanya orang di Pegagan, orang-orang Pakpak Pegagan menikah mayoritas dengan orang Batak Toba. Nah, itulah perubahan-perubahan sejarah yang terjadi dari mulai timeline-nya, lalu kemudian tokoh-tokohnya, lalu kemudian perubahan yang terjadi. Itulah yang disebut dengan sejarah.
Nah, kawan-kawan, saya mau katakan begini. Kita bercerita tentang sejarah adalah peristiwa masa lampau. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa masa lampau adalah bahwa kita harus memetik hikmah dari pelajaran yang kita ambil dari sejarah itu. Pertama, pelajaran yang kita bisa ambil untuk orang Pak, bahwa kita harus tetap mempertahankan identitas dan jati diri kita. Sebab kalau kita tidak kuat mempertahankan identitas dan jati diri kita, maka kita bisa punah, bahkan terkooptasi, bahkan hilang dan termarginalkan di wilayah kita sendiri. Kedua, untuk pelajaran yang bisa diambil oleh orang Toba, walaupun kita ternyata sudah mendominasi di satu wilayah, tetapi dominasi itu belum tentu menjadi kemenangan mutlak buat kita. Sebab pada hari ini kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa ternyata karena ego, hanya karena ego, siapa yang paling tua antara Silahi Sabungan dengan Silalahi Tolping, akhirnya mereka saling meniadakan satu sama lain. Nah, itu pelajaran yang kita ambil. Lalu dari pelajaran itu, maka mari orang Pak, perkuat identitas dan jati dirimu. Jangan mengubah margamu. Sebab margamu adalah identitas yang diturunkan oleh leluhur dari zaman ke zaman. Ketika kamu mengubah margamu, maka kamu akan kehilangan hakmu sebagai pemangku daripada ulayat itu sendiri. Untuk orang Toba, mari hargai, akui, dan hormati orang yang sudah atau suku yang sudah menerima kalian dengan sangat baik. Jangan menghilangkan kami. Jangan menganggap kami dan mengabaikan seolah-olah apa yang menjadi identitas dan jati diri kami itu tidak penting dan harus memaksakan bahwa kami harus menjadi bagian dari kalian. Kita hidup itu harus saling mengakui, menghargai, dan saling menghormati. Seperti itu seharusnya yang kita kembangkan. Kita bersatu di dalam NKRI, berbeda-beda tetapi tetap sama. Terima kasih untuk diskusi yang sangat baik. Semoga ke depan kita semua bisa memberikan atau memetik pelajaran dari sejarah yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Dan kita akan mewariskan sejarah yang benar untuk generasi kita yang akan datang. Terima kasih, Lias Ate, Juah-Juah, Banta Karina. Oke, terima kasih kepada Inang Borosinamo. Sekarang kepada Amang Marganda Matanari, silakan Amang berikan closing statement dan juga mengelaborasi daripada diskusi kita tadi. Silakan Amang Marganda Matanari. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan super kepada orang Anna Martina Sinamo. Sangat-sangat menginspirasi bagi generasi muda, terlebih khusus generasi muda Matanari dan Lingga dan Manik di Pegagan. Mudah-mudahan diskusi kita malam ini banyak manfaatnya dan mudah-mudahan di kemudian hari apa yang dikatakan pernyataan dari Ibu Sinamo ini banyak mengubah generasi muda dan generasi muda mau berpikir kritis dan berpikir logika. Jangan semata-mata hanya tahu Tarombo itu dari Toba. Kita memakai silsilah bukan berdasarkan Tarombo. Dan kemudian jika bertanya tentang Pak, terlebih khusus untuk Sila Sabungan atau Sila Lahi, ya, lebih tahu sebaiknya pelajarilah dulu bagaimana tatanan di Suak Pegagan, Suak Kepas, Simsim, Buang, dan Klasen. Maka dengan demikian, jika saudara-saudara sudah tahu tentang bagaimana ada istiadat Pak, maka pertanyaan-pertanyaan yang susah terjawab selama ini akan sendirinya terjawab. Jadi jangan memaksakan kami itu
harus menyimpulkan ini buktinya, siapa namanya ini. Jadi itu adalah sebenarnya di ranah kalian. Kami menjelaskan tadi sudah detail ya. Nah, jadi tidak usah lagi terlalu dipaksakan. Kalau memang itu harus dipaksakan, mohon juga kalian harus bersatu. Itu. Jadi jangan kami dipaksa untuk menjalankan semua, padahal sudah kami jelaskan, kalian juga berdebat. Nggak seimbang dong kalau gitu. Jadi mudah-mudahan di kemudian hari kita antara Toba dan Papak tetap eksis bersaudara, saling menghargai budaya kita masing-masing, jangan saling mengklaim. Itu saja, host Liasate. Oke, terima kasih kepada Mang Marganda. Silakan closing statement dari Amang Coci Matanari. Terima kasih Pak Guru. Keragaman itu sebetulnya adalah kekayaan bagi kita ya. Perbedaan demi perbedaan itu justru membuat kita semakin kaya. Pak-Pak sebagai sebuah suku yang masih eksis sampai hari ini, Matanari ada di dalamnya, saya kira akan kami perjuangkan juga untuk tetap eksis sampai kapanpun. Kalau misalnya penjelasan kami tadi misalnya ada yang belum sekiranya memuaskan saudara-saudara semua, saya kira kalau mau detail tentang Matanari, datanglah ke Sikabeng-Kabeng, datanglah ke Kota Gugong, gitu ya, untuk lebih jelas seperti apa sebetulnya. Tetapi dengan catatan, mari berpikir terbuka, perbedaan adalah sebuah hal yang baik, gitu. Jangan memaksakan satu dengan yang lain, mari saling menghargai. Silakan bertarung ide, saya kira itu adalah dinamika, tetapi pertarungan ide itu juga harus punya jiwa yang untuk saling menghargai. Tidak boleh satu pihak untuk mengkooptasi pihak manapun. Saya kira kita semua punya martabat yang sama. Sekali lagi, kalau ada penjelasan kami yang belum memuaskan kalian semua, khususnya Silalahi ya, silakan datang ke Balna Sikabeng-Kabeng. Saya kira itu, kami tetap terbuka untuk memberitahu apa yang kami tahu. Kami akan terbuka untuk menyampaikan sejauh sepengetahuan kami. Saya kira itu, sekali lagi, mari saling menghargai martabat satu dengan yang lain. Terima kasih. Juah-juah. Oke, menjua-jua. Amang Zulkarnain Beruntung, silakan Amang closing statementnya. Terima kasih Bapak-bapak semua, Ibu Ana Martina Sinamo. Kami Marga Padang, Brutu dan Solin sebagai pemangku hak ulayat Suak Simsim dalam penegakan adat budaya Pak-Pak di Suak Simsim, dari dulu sampai sekarang itu selalu mempertahankan eksistensi adat budaya Pak-Pak. Bagaimana dia mempertahankannya dalam adat budayanya? Contohnya di adat perkawinan, selama kami punya mantu dari suku apapun itu, mau suku Toba pun itu, selalu melaksanakan adat budaya Pak-Pak di tanah ulayat Pak-Pak Suak Simsim. Sebagai contoh, saya punya Mamberu Marga Simbolon, itu udah 3 keturunan sama kami, yang hari ini bahkan mereka itu ketua Punguan Simbolon Kabupaten Pak Barat, tetapi dalam keseharian adat budaya yang mereka gunakan di Pak Barat itu hari ini Kabupaten Suak Simsim itu bicara Suak dari salah satu silima Suak, mereka itu melaksanakan adat budaya Pak di Suak Simsim. Tetapi ketika mereka punya acara Simbolon, bahkan kemarin mereka punya acara di Bali di bawah Effendi Simbolon, ya mereka melaksanakan adat budaya Simbolonnya. Apalagi mereka hanya sebagai menantu, nggak sampai pada tingkatan menantu yang dapat rading tanah seperti yang saya sampaikan tadi, Marga Munte. Ketika mereka punya rading tanah, itu mereka totalitasnya itu untuk beradat budaya Pak-Pak itu bahkan
sangat di atas 100% bahkan kalau di Swaksimsim itu. Nah, selanjutnya bagi saudara-saudara kami yang datang ke Swaksimsim belakangan sebagian diangkit, mereka bebas menggunakan adat budayanya, walaupun banyak juga yang mereka melaksanakan adat budaya Pak-Pak. Tinggal bagaimana mereka meminta izin biasanya ketika mereka harus melaksanakan adat budayanya di Swaksimsim. Selanjutnya terkait dengan saudara kami Swak Pegagan Matanari Lingga Manik yang menentukan sila lahi ataupun silahi sabungan dalam rumpunnya, kami pemangku Swaksimsim melihat secara hukum Pak-Pak bahwasanya silahi sabungan ataupun silalahi rumpunnya itu adalah menantu kelompok Swak Pegagan, khususnya Matanari. Kaitannya dengan Padang Batang Hari pada sejarah pembangunan tugunya, kami melihatnya itu sebuah cerita sejarah yang harus diluruskan, karena Padang Batang Hari adalah menantu saudara kami Marga Solin du Swaksimsim, dan kami sayang terhadap menantu kami Swaksimsim, walaupun kami tidak banyak ingin menceritakan lebih luas tentang Padang Batang Hari karena mereka menantu saudara kami Marga Solin. Walaupun demikian, kami melihat tidak logika Padang Batang Hari memberikan tanah rading kepada kelompok silahi sabungan ataupun kelompok silalahi, karena dia bukan pemangku Swak Pegagan. Dan kami mengatakan bahwasanya Padang Batang Hari adalah menantu yang datang ke Marga Solin di wilayah Swaksimsim. Terakhir, dalam konteks kebutuhan eksistensial kesukuan, kami yakin saudara kami, baik suku yang manapun itu, khususnya contoh saudara kami suku Toba yang sangat bertetangga dengan Swaksimsim di kawasan pinggiran Danau Toba, kami sangat bersahabat dengan saudara kami Sinaga, Situmorang, Pandiangan, bahkan di wilayah Banu Harhar yang ketepatan ritus sejarah kami yang paling urgen sepanjang itu ada Situmorang, bahkan punya lahan yang luas, Sinaga luas, Pandiangan luas, sampai ada di sana tempat jampalan itu, nggak tahu saya apa bahasa Toba jampalan, tempat peternak kerbau itu masih sampai sekarang kalau dikatakan itu jampalan Padang, karena dulu itu terkait dengan wilayah tanah marga Padang. Terakhir, terima kasih kepada Guru Jending, Pak El, yang sangat enak sebenarnya sharingnya, memudahkan kita saling berkolaborasi antara Pak dan Toba, karena hubungan kekerabatan hari ini semakin intens, semakin kuat, walaupun dalam dominasi kuantitas hari ini lumayan banyak saudara kami dari Toba itu di tanah Pak yang sangat punya peluang mendominasi. Tapi secara khusus kalau di Swaksimsim sampai hari ini kami belum mengizinkan nama tempat itu menggunakan nama marga, nama tempat menggunakan bahasa di luar Pak itu masih kami nggak izinkan, sehingga ketika ada contoh di Swaksimsim itu membuat satu tempat namanya Aik Nauli katanya, nggak boleh ganti, jangan Aik Nauli, kami bilang contohnya. Inilah bagian cara kami membangun ketahanan eksistensial bersaudara dengan suku apapun, dan kami yakini kebelakangan ini hubungan antara Pak dan Toba itu harus semakin baik dari sekian tantangan yang ada, apalagi Pak Guru Zending yang sangat terus eksis dalam pencerahan kesukuan khususnya kita yang bermarga, sehingga nantinya hubungan antara Pak dan Toba itu mungkin semakin baik, dan itulah yang terbaik bagi NKRI kita. Terakhir, Pak El, sukses terus Pak El. Kita terus akan berkolaborasi memahami dinamika yang ada. Jua-jua. Jua. Oke, silakan lanjut ke Mang Trakap.
Oke, pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih buat Amang Guru Jending ya, membuka ruang untuk kita diskusi malam ini. Dan diskusi malam ini saya kira sangat apa ya, sangat adem ya gitu. Untuk selanjutnya juga bisa kita diskusi-diskusi lagi. Terima kasih buat Guru Jending dan juga buat Turang Ana yang selama ini juga menyemangati kami dari Suak Pegagan. Jadi semoga kita Pak-Pak dan Dewan Adatnya kita terbentuk nanti. Harapan kita Turang. Ya. Iya. Jadi untuk Pak Tambunan juga harapan kami uh, sesama silalahi dan sila sabungan bisa bersatu menyelesaikan masalah ini sebenarnya. Intinya sebenarnya di kalian sebenarnya. Jadi kami hanya memberikan cerita atau fakta yang ada dan cerita yang diwariskan leluhur kami. Dan itu kami berikan sama penemparnya sila isabungan atau sila lahi itu sendiri semua. Jadi kalian yang menyimpulkan. Itu aja Pak Tambunan. Semoga bisa bersatu lah gitu. Jadi buat rekan-rekanku juga Pak Brutu juga kita semua salam sehat lah kita malam ini ya. Semangat kita. Terima kasih banyak semuanya. Ya, terima kasih. Ya, bujur, jua-jua. Jua-jua mau lihat bujur. Jual. Oke, ambil aja di tokenang borel teben. Oh iya, iya. Ya sate Pak. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ah. Udah semua kah? Menyampaikan closing statement. Satu saat semua pi bareng kita Pak El di Sidikalang. Oh iya, saya tidak ada fanatik masalah pak bukan ini enggak. Buat saya itu semua sama aja, kita bersaudara gitu loh. Iya, karena saya sering gabung-gabung sama kawan-kawan di Raja-Raja Turpuk itu. Karena Ya, hubungan saya, antara kelompok 8 Raja Turpuk dengan Pak itu sangat pasti nggak terpisahkan. ya karena begini, ini di luar konteks tadi lah ya. Jadi kan dari awal saya kan ada tulisan pan panpuren sama Tulu Silalahi, Tulu Tembunan itu. Selama diri Pak itu kan, makanya kenapa saya tanya, dia melihat di Silalahi lah, ada huta Silalahi, ada huta Sialoh, Luban Sialoh, ataupun Luban Situngkir dan sebagainya gitu loh, ya kan. Nah, pertanyaan saya tadi kenapa tidak sudah disambungan gitu loh. Kemarin Iya, waktu iya kan. iya Itu tadi Jadi karena di situ ada Luban Sialoh dan Luban makanya kemarin Situngkir waktu ada. maju Ya, lanjut. betul. Makanya kemarin waktu maju Pak Jogi, saya bilang sejarahmu Pak Jogi berkaitan dengan wilayah pinggiran Danau Toba perlu juga catatan sejarah biar nggak sakit kepala dibuat masa lalu, saya bilang kemarin. Iya, karena itu kan itu tadi Oke lah, pertanyaan saya sukses itu, lah Pak El ya. itu Pak. Oke, lanjut. Oke. Horas jua ya. Horas juga. Memang tidak bisa sekali ini dibahas, ini harus dibuat tayangan supaya lebih mendetail. Mungkin ada yang belum puas, mungkin besok, lusa dan sebagainya, topik-topik ini bisa digali lagi dalam pemikiran yang berbeda gitu loh. Pada intinya yaitu dari Marga Matahari itu dan dari kelompok Sim tadi udah jelas kita ketahui gitu loh, bahwa Silai Sebungan itu menikah dengan Matanari. Entah siapapun peparan Silai Sebungan dari Silai Naboda, buat saya sama aja, itu haluri saya, intinya itu, ya kan. Kenapa terceda tulang? Ya Matanari, siapapun berarti
tulang-tulang saya juga, kan begitu. Berarti Matanari itu juga paman saya, memang benar kan? Walaupun tidak sama seperti yang tertulis itu, ya marilah kita pikirkan gitu loh, mana yang benar, mana yang tidak, ya direkonstruksi lah, supaya ada kedamaian kan, tidak menjadi perbincangan. Iya, martulang kita. Kalau dari perspektif Matanari tadi ya martulang lah. Nggak ada masalah buat tambunan itu, ya intinya buat tambunan itu mau dari Sidaida Bulak maupun dari Koromasan, Samosir, sama aja sebenarnya. Itu pasti haluli semuanya itu. Ya. Itu intinya gitu, Pak. Iya. Ya sudah mengakui kan, dimana kita tidak mengakui, orang sudah mengakui bahwa kamilah tulangnya katanya kan, lalu kita bilang tidak kan. Buktinya Hutani Poparana atau keturunan dari Sabungan itu ada dari marga Matanari, kan intinya itu. Itulah pembuktian awal gitu loh. Ya pembuktian di awal belum kita kesimpulkan ya, salah satu buktinya tadi bahwa Silai Sabungan katanya menurut perspektif Pak menikah dengan buruh Matanari karena huta Poparannya itu berada di ya dari Matanari gitu loh. Iya, jadi ya, pemahaman saya sama seperti itu gitu loh. Berarti opung kami termasuk orang yang luar biasa kan. Di Pak ada, di Toba juga ada kan begitu. Iya. Jadi kita ndak usah terlalu fanatik dengan si Daina Bulak, dengan Samosir ya. Kalau kita terima pemahaman ataupun informasi yang disampaikan oleh Pak tadi ya